Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, karena ini akhir tahun 2020, gue mau ngerangkum semua kasus YouTuber yang viral dan trending sepanjang tahun 2020 ini. Kita mulai saja dari yang pertama. Pada bulan Januari 2020, Gen Halilintar terkena kasus dari agen travel. Agen travel tersebut mengatakan kalau keluarga Halilintar meminta liburan gratis 20 orang ke luar negeri dan menurutnya itu tidak pantas. Dan pada bulan yang sama, Sai Halilintar juga terkena tuduhan mencolong foto lokasi jatuhnya helikopter Kobe Bryant karena tidak memberikan watermark pada fotonya. Kasus Sai ini mirip dengan kasus calon sarjana tentang copyright pemilikan foto atau video. Kita lanjut ke bulan Maret 2020, Eric Olim bebas dari penjara karena kasus narkoboy. Kebebasan Eric Olim ini disambut oleh Reza Arab yang ngajak ketemuan untuk minum kopi. Ya, seperti kita tahu, Reza Arab dan Eric Olim sempat terlibat perselisihan beberapa tahun yang lalu karena YouTube Rewind 2018. Reza Arab dan Eric Olim sepakat untuk berdamai dan melupakan permasalahan masa lalu. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Pada akhir bulan Maret 2020, Reza Arab murka karena Ripanzul, artis TikTok sekaligus YouTuber itu bersikap rasis di sosial media. Ripanzul awalnya sempat berselisih dengan Vincent Rinaldi karena Vincent merostingnya akibat tindakan Ripanzul dan teman-temannya mengambil hand sanitizer di mall. Membalas roasting Vincent, Ripanzul menggunakan komentar para pengikutnya yang bersikap rasis dan mempostingnya di Instagram. Hal tersebut membuat Reza Arab murka dan memberikan teguran keras kepada Ripanzul. Akibat teguran tersebut, Ripanzul meminta maaf kepada publik karena sudah berperilaku tidak pantas. Pada bulan April 2020, YouTuber prank terkenal Hasan JR11 melakukan prank yang kontroversial, yaitu membatalkan puasa orang menggunakan uang 100 juta rupiah. Prank yang disebut tes keimanan itu mendapatkan caci maki dari netizen karena dianggap tidak pantas. Hasan JR11 kemudian menghapus videonya dan meminta maaf. Pada bulan Mei 2020, Ferdian Paleka melakukan prank sembako isi sampah kepada waria dan bocil. Paleka mendapatkan caci maki dari netizen dan para korban pun melaporkan Paleka ke polisi. Kasus Paleka ini sempat di-roasting beberapa YouTuber terkenal Indonesia seperti Atta Halilintar, Chandra Leo sampai ke Yang Lex. Paleka juga dicari polisi, dirinya melarikan diri dan menjadi buronan beberapa hari setelah itu tertangkap polisi dan dipenjara. Di dalam penjara, Ferdian Paleka juga terkena bully dari sesama napi. Para korban kemudian melepaskan tuntutan dan Ferdian Paleka akhirnya bebas dari penjara kemudian kembali menjadi YouTuber. Pada bulan Mei 2020, Skinny Indonesian membuat video menghebohkan untuk pensiun dari YouTube. Skinny sudah menjadwalkan akan berhenti menjadi YouTuber pada pertengahan tahun 2021. Kakak beradik Andovi dan Jovial memiliki alasan masing-masing. Andovi merasa sudah bukan passionnya lagi di dunia YouTube, sedangkan Jovial mengkritik sistem YouTube yang menurutnya sudah tidak sehat. Sebelum pamit, mereka tetap akan membuat video dan Skinny Indonesian juga adalah salah satu yang berinisiatif untuk membuat Rewind 2020 yang hasilnya dipuji oleh banyak netizen. Pada bulan Juli 2020, Eric Olim membuat kehebohan karena terbukti berselingkuh dengan Listi Chan. Videonya bermesraan dengan Listi Chan diupload mantan kekasihnya, Jessica Jane, yang kesal karena diselingkuhi. Hal tersebut membuat Eric Olim terkena hujatan netizen dan panen dislike. Setelah itu, pamor Eric Olim menurun, banyak yang unsubscribe dan view Eric Olim juga menurun drastis. Eric Olim meminta maaf kepada Jessica Jane dan netizen dengan alasan terlalu naif karena sudah melakukan kesalahan ini. Pada bulan Agustus 2020, Turah Partayana, YouTuber dengan konten kehidupan mahasiswa di Rusia, terkena kasus dugaan pelecehan terhadap mahasiswi Indonesia. Kasus tahun lalu yang di-up di Twitter oleh Sandi, sesama mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Rusia. Sandi mendengarkan curhatan korban dan menyerang Turah sebagai predator seks. Kasusnya banyak yang janggal dan membingungkan karena pihak satu dengan pihak yang lain memiliki klarifikasi yang berbeda dan memberatkan satu sama lain. Turah mengancam melaporkan Sandi ke polisi karena pencemaran nama baik. Setelah diancam oleh Turah, kasus ini menguap begitu saja. Sandi yang menyerang Turah dan korban JA sepertinya menghilang di telan bumi. Pada akhir bulan Agustus 2020, YouTuber dance Natya Shina terkena serangan dari Blink, penggemar Blackpink, karena dianggap menghina dance Jennie yang malas di panggung. Menurut netizen, Jennie bukan malas tapi cedera pergelangan kaki jadi tidak bisa tampil maksimal. Para fans Blackpink meminta Natya Shina meminta maaf karena menuduh idolanya tanpa bukti. Natya terkena hujatan dari para Blink yang murka. Namun Natya Shina enggan meminta maaf karena menurutnya itu kritikan yang objektif, bukan penghinaan. Pada pertengahan bulan Desember 2020, Sarah Filoid panen hujatan dari netizen karena roastingnya terhadap BTR Ryzen. Sarah menyebut Ryzen sombong, ngeselin, rambut panjangin dulu, sok gaya dan bocil.
Fans BTR Ryzen dalam game PUBG Mobile tidak terima dengan roasting Sarah Filoid. Menurut netizen, perkataan tersebut tidak pantas dikatakan kepada pemain pro PUBG Mobile. Sadar membuat heboh dan melakukan kesalahan, Sarah langsung meminta maaf kepada BTR Ryzen via DM Instagram, dan permintaan maafnya diterima oleh BTR Ryzen. Beberapa video Sarah Filoid sempat terkena panen dislike sekitar 2 mingguan sebelum mereda dengan sendirinya. Oke, itu adalah rangkuman beberapa kasus yang viral dan trending di tahun 2020 ini. Kasus Sarah Filoid sama Natya Sina gue nggak bikin sih videonya, soalnya waktu itu gue lagi sibuk sama aktivitas lain dan aktif juga di channel Kepo Gaming. Kalian bisa komen di bawah kasus apa lagi yang trending di tahun 2020 tapi gue lewatkan di video ini. Di sini gue juga nggak masukin kasus Lutfi Anjay atau Rimar Martin, Denny Sokaya karena mereka kan terkenal di TikTok. Sedangkan Lutfi ini kayaknya lebih booming di Instagram kasusnya. Bang, kasus Gisel bang, 19 detik, ya itu kan artis ya. Gue nggak bahas artis di channel ini. Jadi gue lebih fokus bahas yang viral di YouTube saja atau YouTuber terkenal. Silahkan komen di bawah, like, share, dan subscribe channel gue YouTuber Kepo, always positive thinking. Ciao!